Sen Patinama sebenarnya tidak nyaman. Kita masih punya lingkaran sendiri, belum masuk ke lingkaran yang satunya. Kalau memang mau 100% lokal, sekarang itu sudah 100% lokal. Pada akhirnya tujuannya adalah maksudnya terpahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Spesial edisi sepak bola yang selalu membahas tim nasional kita Indonesia. Jelang bermain melanjutkan round kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain pada ngumpul dan di sela-sela mereka sudah pada datang di Indonesia. Mereka kadang juga diundang di beberapa acara di program, dan salah satunya kemarin Sen Patinama, Marcelino, dan Hernando Ari diundang di sebuah acara yang diadakan oleh Indosat, wawancara spesial ya, wawancara eksklusif bersama Coach Justinus Laksana atau Coach Justin atau biasa dipanggil Coachy. Nah, dalam wawancara tersebut ada satu hal yang menarik, yaitu ketika Patinama mengatakan kurang lebih ya, stop atau hentikan membedakan antara lokal dan naturalisasi. Ya, jadi intinya di situ. Nah, kurang lebih tapi Sen Patinama itu mengatakan bahwa tidak ada pemain lokal naturalisasi, semua di sini pemain lokal. Kalau tidak pemain lokal, berarti kita tidak akan bela timnas. Nah, itu kata Sen Patinama. Stop bedakan itu. Terus Patinama juga menekankan bahwa dia dibesarkan dengan kultur atau budaya Indonesia, ayahnya orang Indonesia. Dia juga masih ada keluarga di Semarang. Artinya, dia sebenarnya tidak nyaman gitu ya, dari apa yang dia katakan itu. Dia tidak nyaman kalau dia dikatakan naturalisasi atau dia dibedakan. Stop membeda-bedakan itu. Karena ketika hati, jiwa, dan raganya itu sebenarnya sudah masuk total, ibaratnya gini, kalau kita membayangkan dua buah lingkaran, kan lingkaran itu bisa beririsan gini ya. Nah, ketika kita masih kita masih punya lingkaran sendiri, belum masuk ke lingkaran yang satunya, maka ya kita artinya belum memasukkan jiwa dan raga kita ke situ. Jadi pemain-pemain yang mungkin tidak berkenan untuk membela timnas, itu masih di lingkaran yang berbeda. Tetapi untuk semacam Patinama, Sandy Walsh, J. Itzes, Tom Haye, Strike, Hapner, dan semua pemain yang sudah masuk ke timnas, termasuk Kelvin Verdong yang terbaru sama James Raven, itu mereka itu ya meskipun kita tidak tahu ya hatinya satu persatu orang seperti apa, tapi saya melihat dari perkataan Sen Patinama ini, dia itu sudah memasukkan lingkaran dirinya kepada lingkaran yang baru, yaitu Indonesia. Ketika jiwa raganya, hatinya itu sudah ada di dalam situ, sementara orang Indonesia sendiri masih menganggap dia aneh, stranger, masih menganggap dia orang asing, itu bukan hanya tidak nyaman mungkin ya, tapi ada rasa, apa kalau dalam bahasa Jawa itu gelo. Gelo itu apa ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kecewa juga bukan ya, tidak begitu tepat. Artinya ya gelo, nelongso gitu ya. Saya itu orang Indonesia, udah saya orang Indonesia gitu loh. Ibaratnya kalau kalau diwakili dengan kata-kata seperti itu, saya ini Indonesia. Udah ndak usah dibilang saya itu orang asing atau orang lain gitu ya. Saya Indonesia. Artinya ada penekanan di situ ya yang dikatakan oleh Sen Patinama bahwa stop lah sudah. Ndak usah membeda-bedakan itu. Nah, tetapi Sen Patinama juga menggarisbawahi hanya satu yang memang masih belum bisa, yaitu bahasa. Nah, tetapi dengan penekanan Sen Patinama bahwa dia orang Indonesia, keluarganya orang Indonesia, saya juga lokal, ibaratnya mengatakan seperti itu ya kan. Semua lokal kan, dia bilang begitu kan. Berarti dia seperti mengatakan saya lokal. Artinya soal bahasa itu akan mengikuti. Jadi di mindset-nya Patinama itu bukan substansi sekarang.
Karena saya, jiwa, raga, hati saya itu sudah Indonesia. Kalaupun saya belum bisa berbahasa Indonesia, itu proses. Karena dia selalu mengatakan bahwa sedang belajar, sedang belajar. Nah, artinya ini orang sudah pingin atau artinya sudah masuk lah sebagai orang Indonesia. Udah hentikan itu gitu ya untuk membeda-bedakan. Tapi ketika para fans atau para orang Indonesia, masyarakat pada umumnya kemudian masih menyebut naturalisasi dan lokal, itu pun juga tidak bisa tiba-tiba hilang gitu. Jadi ini juga perlu dipahami untuk pemain-pemain yang baru dinaturalisasi atau baru menjadi warga negara Indonesia, nggak perlu berkecil hati dengan pengistilahan itu. Saya yakin dengan semangat kita, sama kayak saya ini melalui kanal ini, semangat kita adalah merangkul kalian, kita semua orang Indonesia. Sehingga dengan semangat-semangat seperti ini mungkin bisa disebarkan lewat media sosial, lewat YouTube, disebarkan lama-lama hilang. Saya yakin lama-lama akan terkikis. Ini hanya karena masih barusan saja gitu ya. Jadi nanti seiring waktu, apalagi nanti kalau kita melihat kekonyolan-kekonyolan teman-teman yang baru masuk jadi bagian dari saudara kita ini ya, kadang-kadang mereka sudah mulai mengikuti kekonyolan-kekonyolan kita dan mereka mulai mempelajari budaya-budaya kita dan kemudian mulai menggunakan itu gitu ya. Kayak Sandy Walsh itu. Wah, ini yang salah satu juga pemain yang penantiannya lama ini ya, Sandy Walsh itu. Sudah mulai menggunakan istilah-istilah bahasa-bahasa Surabaya. Nah, itu kan akhirnya lama-kelamaan juga akan menunjukkan mereka itu Indonesia banget. Meskipun dalam tataran usaha, mereka itu Indonesia udah. Jadi lama-lama nanti orang persepsinya akan berubah. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang baru bergabung menjadi orang Indonesia. Secara administratif mungkin bisa jadi loh mereka sejak dulu hatinya, pikirannya udah Indonesia. Saya tidak meragukan itu. Tapi secara administratif gitu ya istilahnya, kalau saya bilang baru menjadi orang Indonesia itu administratif, tapi bisa jadi mereka secara de facto hati pikirannya itu mereka udah Indonesia, tapi de jure-nya ini, de jure itu legal formalnya ini ya, itu baru saja memang. Nah, oke, karena baru saja, maka ini akan seiring berjalannya waktu. Tidak perlu berkecil hati kalaupun ada penyebutan-penyebutan yang kemudian dipersepsikan sebagai pembeda. Anggap aja itu cuman sebutan aja, bukan karena pembedaan, diskriminasi, atau bahkan mungkin sampai pada kebencian, enggak lah. Mungkin ada kalau katanya Coach Justin ada less than 1% orang yang mungkin tidak setuju, artinya tidak setuju dengan model naturalisasi atau dengan sistem naturalisasi, tapi itu less than 1% katanya Coach Justin, jadi ini perlu diyakini, dan memang Coach Justin pada waktu itu ketika wawancara bertujuan untuk membesarkan hati para pemain kita yang baru bergabung di Indonesia ini. Jadi jangan khawatir, Bro Shane, Bro Walsh, Bro Strike, Bro Hapner, Bro siapa lagi yang belum disebutin? It says, Haye, jangan khawatir, atau Verdong. Nanti lama-lama banyak ya yang disebutin dan kita punya saudara yang semakin banyak. Itu. Dan kemudian ada lagi nih kata-kata dari anggota dewan ya kayaknya. Anggota dewan yang menyatakan bahwa lagi-lagi technically ngomong soal harapan bahwa 60% lokal yang bermain di lapangan, 40%-nya naturalisasi. Ini balik lagi ya ketika masyarakatnya ini udah mulai didorong untuk bersemangat, udah tidak ada lokal Indonesia. Kalau mereka punya skill, kompetensi, bahkan punya jiwa Indonesia dan kemudian masuk menjadi warga negara Indonesia, terus apakah masih harus dibedakan mereka di 40% pemain itu gitu loh? Ya enggak. Kemarin di entah TikTok atau apa, yang jelas video pendek dari Coach Justin mengatakan bahwa kalau memang
orang ini mengatakan atau menginginkan 60% lokal, 40% naturalisasi, malah Coach Justin mendukung 100% lokal. Cuma dengan catatan katanya Coach Justin, kualitasnya sudah bagus belum? Nah, itu. Nah, kalau saya beda lagi. Saya justru malah mengatakan kalau memang mau 100% lokal, sekarang itu sudah 100% lokal. Karena apa? Saudara-saudara kita yang baru bergabung ini sudah Indonesia. Coba balik lagi tadi ke kata-katanya Sen Patinama. Dia tidak mau kan dibilang naturalisasi atau non lokal. Dia bilang bahwa kita semua lokal. Berarti ya sudah 100%. Jadi balik lagi yang dikatakan anggota dewan itu technically, jadi kayak matematis lagi. Padahal ngomong soal kesetiaan, kecintaan itu tidak bisa dihitung matematis. Itu teknis lagi 60-40, 60-40. Malah tambah membedakan antara pemain kita dengan pemain atau saudara-saudara kita yang baru masuk. Udah, mereka udah jadi lokal sekarang. Gitu loh. Maksudnya Sen Patinama dengan mengatakan bahwa kita semua lokal, ya mereka menginginkan untuk diperlakukan sama, dipandang sama. Masalah bahasa itu soal mengikuti. Ya memang saya sendiri secara pribadi tidak menafikan bahwa komunikasi itu ya tools-nya bahasa, itu sangat menunjang. Tapi apakah bahasa cuma soal verbal? Apakah bahasa cuma soal language? Enggak, ada banyak. Dengan bagaimanapun caranya mereka nanti akan menggunakan bahasa Indonesia yang agak patah-patah, ataupun pemain kita yang lama menggunakan bahasa Inggris yang agak patah-patah, pada akhirnya tujuannya adalah maksudnya terpahami. Jadi kalau dalam tujuan berkomunikasi itu bukan soal kesempurnaan language-nya, tapi komunikasi itu tersampaikan. Asalkan itu aja. Bahkan masih ada bahasa gestur, masih ada ekspresi yang bisa diberdayakan. Jadi kalau menurut Sen Patinama, yang penting hati, jiwa, raganya itu udah masuk, udah. Soal bahasa itu mengikuti, nanti bisa dipelajari. Itu saja dari saya, mari kita satukan tim nasional kita sehingga kita merasa nyaman, atau timnas kita seluruh pemainnya merasa nyaman, dan kemudian juga ketika bermain di lapangan juga merasa nyaman, menunjukkan performa terbaik, dan semoga kita nanti menang lawan Irak dan Filipina. Terima kasih sudah menonton, beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.